dulu pernah dapat punya pengalaman apa namanya spiritual dibawa ke surga di area Masjidil Haram atau bagaimana? Ya, Oh, ada the juga church is bentuknya. already. Jadi kalau Yerusalemnya diambil, maka itunya Imam Mahdinya nggak datang ya. Ya, menurut Kalau menurut mereka itu gini, iya kalau dong. Kalau itu kalau kan berarti kan kalau ya, Yerusalemnya nggak diambil sama orang, kalau Yerusalemnya diambil sama orang Yahudi, Imam Mahdinya nggak jadi datang. Ya. bukan nggak jadi datang Pak Wawan. Jadi menurut apa yang mereka percaya Iya, itu Ben, please, kalau please. disebut sama Israel itu nanti Iya, yang datang itu nanti Dajjal di situ. Di gerbang yang emas itu datang kan Dajjal urutannya ya. Dajjal dulu. Dajjal dulu Dajjal ya. duluan datang. Nah, kalau gitu Ya, berarti harusnya ya biar kalau supaya Imam Mahdi datang kan Dajjalnya kudu datang. Jadi memang harusnya kadang-kadang seperti itu. logikanya nggak nyambung lu kuliah mereka itu. Jadi gini loh, mereka kan kepengen Imam Mahdi datang. Ya harusnya biar Hmm, biar kasihkan ke Israel supaya Dajjal datang dulu kan, betul harusnya nggak? gitu biar cepet. Iya Ya, kan, berarti kalau kan ya biar Dajjal datang nggak apa-apa kan. Jadi Imam Mahdinya cepat datang hmm, kan. Kalau mereka hmm, nggak mau Dajjal datang kan Imam Mahdi nggak datang-datang. Imam Mahdi kan tidak datang kalau Dajjal nggak datang. betul. Sebetulnya seperti itu logikanya kan kayak gitu. Tapi Logika, nggak tahu iya itu perspektif. makanya itu tadi. Makanya justru pertanyaannya saya, ya kan, mengapa mereka ngotot untuk menguasai Yerusalem? Itu loh. Sofia itu apa Amin, amin. itu gambarnya di depannya itu masih ada gambar Yesus dipangku sama Bunda Maria. Mereka takut lagi menutupi Itu Pak itu. Andi, saya mau tambah Pak Dedi, Pak Andi Iya. ya. Ya, ini sebagai tambahan. Memang itulah karena ajaran kasih ini ya. Kita lihat kenapa dibangun Al-Aqsa di Yerusalem ya. Ajaran kasih itu orang Yahudi memberikan tempat dibangun Al-Aqsa itu. Lalu kita lihat lagi, kita tarik lagi bagaimana Eropa dan Amerika sebenarnya antara Islam ke Islam bertempur, saling menekan, kemiskinan terjadi. Kita yang Amerika, Eropa membantu mereka. Tapi apa yang terjadi? Ya, kita yang ditelan mereka karena ajaran mereka udah dari sono kan, kayak kata Pak Andi katanya sudutkanlah, pojokkan orang Yahudi dan Nasrani. Nah ini pembuktian daripada Quran itu tidak ini tidak ada pembuktian nyata gitu, tidak ada yang melihat, tidak ada mujizat ya, sehingga ini doktrin ini disebarkan kepada rakyat yang gak mau belajar, rakyat yang hanya malas, rakyat hanya yang taunya meminta subsidi. Itu kan seperti di Afghanistan ya, bagaimana yang Pak Teddy katakan yang di Nigeria itu orang Kristen, itu kan karena mereka merasa, saya baca itu orang Kristen di sana lebih maju loh, sampai ada yang ke luar negeri Kristen. Tapi Islamnya kenapa? Doktrin itu mempermalas diri mereka. Karena di ayat-ayat kalau kita selidiki ayat Al-Quran itu semuanya insya Allah, perkataan insya Allah. Ya, jadi kemalasan itu ada. Kemalasan itu ada sehingga mereka yang melihat itu kafir, Kristen itu kafir, makanya begini. Mereka menyembah apa? Salib, kolor Yesus, begitu-begitu. Karena sudah terdoktrin dari mereka, dari sononya. Jadi inilah makanya mereka ingin menguasai Yerusalem itu. Kalau mereka bisa menguasai Yerusalem, ya, itu membuktikan bahwasanya mereka adalah benar keturunan bangsa pilihan dari Ismail. Itu mereka ngototnya, tapi kesalahannya kita, Amerika, Eropa. Poor people come here, I will help you.
Di Amerika berapa itu kemarin dari diplomatik berapa organisasi radikal Islam yang berbahaya di Amerika, di Eropa juga dipaparkan. Jadi itulah kita kan ajaran Yesus kasih itu akhirnya dimanfaatkan mereka untuk merusak gitu ya. Tapi itu tidak akan, janji Tuhan itu kan kekal gitu ya. Janji Tuhan itu kekal walaupun mereka perangin gitu. Kita lihat berapa abad, berapa dari generasi ke generasi. Ya perang dunia pertama, perang dunia kedua, otonom, ya hingga kini mereka berusaha. Tapi tadi Pak Paul, saya setuju Pak Paul mengatakan Gunung Sinai. Itu saya setuju. Saya pikir ada benarnya Pak Paul bilang. Mereka ingin menguasai Gunung Sinai itu. Karena dengan menguasai Gunung Sinai itu, karena di Yerusalem sudah berdiri Al-Aqsa, ya. Jadi mereka juga ingin menguasai Gunung Sinai itu. Karena Taurat itu diturunkan di Gunung Sinai. Nah, kalau kedua-dua ini sudah dikuasai mereka, komplitlah mereka bahwasanya menyatakan mereka adalah umat pilihan. Yang lainnya adalah kafir. Nah, itulah liciknya grup sebelah ini. Tapi mereka tidak mengetahui bagaimana kuasa Tuhan itu sudah teruji ya. Makanya saya Ya, Oke. silakan Pak Lukulio. Ya, Oke, silakan Pak Lukilio. ya itu kan kayak gitulah kurang lebihnya. Dan juga sebelumnya gini, ada dua yang aku tahu ya, waktu aku belajar agama Islam dulu di pesantren dulu ya. eh, itu ada beberapa macam kepercayaan. Jadi kayak semacam mitologi yang dipercaya sama mereka. Ya tadi ada yang bilang dari hadis atau dari mana, aku lupa persisnya dari mana. Karena itu udah lama banget. Ya, yang pertama itu gerbang emas itu ada sebagian mazhab aliran Islam itu mempercayai bahwa Imam Mahdi itu nanti akan turun itu di gerbang Yerusalem. Makanya kan ke kompleks gerbang emas itu kan banyak pemakaman toh. Nah, pemakaman pun kebanyakan mayoritas orang Muslim. Nah, itu salah satunya. Terus ada juga di kubu aliran Islam yang lain mempercayai bahwa nanti yang datang di gerbang emas itu Dajjal, dan mereka itu kayak berusaha memerangi Dajjal di gerbang emas itu. Jadi ada beberapa kan punya beberapa pandangan yang beda. Itu juga apa ya? Itu kan ada, tapi yang pasti nanti di akhir zaman kalau dari kalangan Muslim itu kebanyakan mayoritas itu mempercayai bahwa nanti Allah itu bakal menghisap dosa manusia di gerbang emas Yerusalem itu. Semuanya selesai. Dajjal udah dikalahin, terus zaman ditutup. Nah nanti Allah akan menghisap semua kesalahan, menginginkan dosa-dosa mereka itu di sana. Terus juga ada, itu juga kan salah satu akses yang paling strategis kan untuk ke arah Masjidil Haram. Kayak gitu. Dan juga beberapa aliran mazhab itu imamnya itu pernah menulis buku di sana. Nah, kayak gitu. Imam Al-Ghazali tepatnya kayak gitu. Jadi ada beberapa mitologi, makanya mereka juga selain yang masalah Nabi Muhammad dulu pernah dapat punya pengalaman apa namanya spiritual dibawa ke surga di area Masjidil Haram atau bagaimana ya. Oh, Ada juga jadi kalau Yerusalemnya diambil, maka itunya Imam Mahdinya nggak datang ya. ya menurut Kalau menurut mereka itu iya kalau dong. Kalau itu kalau kan berarti kan kalau Yerusalemnya nggak diambil sama orang, kalau Yerusalemnya diambil sama orang Yahudi, Imam Mahdinya nggak jadi datang. Ya. bukan nggak jadi datang Pak. Jadi menurut apa yang mereka percaya Iya, itu Ben, please, kalau please. disebut sama Israel itu Iya, nanti yang datang
yang datang itu nanti Dajjal di situ. Di gerbang Yang emas itu datang kan Dajjal urutannya ya, Dajjal dulu. Dajjal dulu ya. Dajjal duluan datang. Nah kalau gitu Ya, berarti harusnya ya biar kalau supaya Imam Mahdi datang, Dajjalnya kudu datang. Jadi memang harusnya kadang-kadang seperti itu. logikanya nggak nyambung loh kuliah mereka itu. Jadi gini loh, mereka kan kepengen Imam Mahdi datang. Ya harusnya biar Hmm, biar kasihkan ke Israel supaya Dajjal datang dulu kan, betul harusnya nggak? gitu, biar cepat. Iya Ya, kan, berarti kalau kan ya biar Dajjal datang nggak apa-apa kan. Jadi Imam Mahdinya cepat datang hmm, kan. Kalau mereka hmm, nggak mau Dajjal datang kan Imam Mahdi nggak datang-datang. Imam Mahdi kan tidak datang kalau Dajjal nggak datang. betul, sebetulnya seperti itu logikanya kan kayak gitu. Tapi Logika nggak tahu iya itu perspektif. makanya itu tadi. Makanya justru pertanyaannya saya ya kan, mengapa mereka ngotot untuk menguasai Yerusalem? Itu loh, ya Nah kan? ya itu. Sampai taruhan kalau perlu perang dunia ketiga deh mereka itu kan. Mereka kan mengobarkan perang dari zamannya Ottoman itu, mengobarkan Iya, perang demi benar. merebut Yerusalem kan. Yerusalem. Iya kan Pak Teddy, benar Iya. nggak? Iya, benar. Kan edan. Tadi saya sudah simpulkan, Pak. Tujuan mereka kekuasaan, bukan ajaran agamanya itu. Iya, tadi saya bicara Magog, Gomago, bicara Jalal, dan itu memang itu yang disuarakan mereka, tetapi bukan itu misinya, bukan itu. Misinya adalah kekuasaan, untuk mencapai kekuasaan. Kita mau bicara tadi, umpamanya saya diskusi tadi bicara Yerusalem itu, kita pendekatan yang lepaslah kita percaya kepada Yesus, lepaslah kita bicara agama, kita pendekatan arkeologi dan antropologis. Mereka akan itu, kalau kita berasumsi mereka akan kalah berbicara itu. Cuma mereka menggunakan sarana itu tadi untuk menggunakan yang dibilang tadi, saya bilang tadi, kemampuan ilusif, halusinasi daripada ajaran-ajaran mereka ini, sehingga tergiring pikiran kita seperti yang Liu katakan tadi. Sama, pemikirannya akan ke situ. Tujuannya itu adalah kekuasaan. Tapi Itu Pak aja Teddy, kuncinya. saya potong Nah, ya Pak Teddy, bukan hanya bukan kekuasaan. ajaran kasih, beda dengan kita. Kita ingin berkuasa, tapi kekuasaannya bukan kekuasaan dalam konteks kita mau menekan manusia supaya apa. Kayak contoh, bagaimana kita ada kekuasaan supaya kita mau sesama manusia itu bisa hidup harmonis, saling mengasihi, ya, saling mengapa. Mereka kan main itu, konteksnya aja di situ. Kembali, kenapa ini Islam ini, bilang aja Islam ingin menguasai Yerusalem, Galilea, semua di Israel. Karena dijual halusinasi ini, bukan dijual misinya gitu. Itu persoalannya. Tapi Pak Teddy, saya potong dulu ya Pak Teddy, saya potong, bukan karena kekuasaan. Satu, karena ideolog mereka tertulis, kiamat itu tidak akan terjadi kalau tidak memusnahkan orang Yahudi dan Nasrani. Justru karena itulah bukan hanya kekuasaan. Jadi mereka ingin membuktikan bahwa mereka adalah bangsa pilihan dari Ismail. Padahal Islam dari keturunan Quraisy. Nah inilah yang mereka nyatakan, kekuasaan dan ideolog itu, bahwa benarlah bahwa kiamat itu akan terjadi kalau Nasrani dan Yahudi musnah. Itu yang mereka capai Pak Teddy, ideolog itu. Ya, sama ini Bu Dora. Kalau menurut pandangan saya pribadi sendiri ya, untuk yang akhir-akhir ini terjadi itu sebetulnya lebih kepada bisnis sih. Ya. Karena gini, dari sepanjang sejarah ya, sempat di banyak agama yang pernah tak pelajari ya, dari zaman purba dulu, bisnis yang paling enak, cari uang gampang dan dapat pengaruh gede, kekuasaan gede itu dari agama. Jual beli agama, jual beli kemanusiaan, jual beli rasa kasihan yang berbalut agama, terutama itu bisnis yang paling enak, yang paling gampang cari uang dan modalnya sedikit, dan gampang punya power kekuasaan untuk menggerakkan pikiran orang, itu paling gampang. Psikologi orang itu akan gampang ikut. Dan kita tahu kan kayak gini, Qatar itu broker, ya bisa bilang broker, salah satu broker utama masalah
terorisme. Hampir semua organisasi terorisme itu markas utamanya di Qatar. Semua sudah tahu lah, itu sudah bukan bukan hal-hal yang apa ya, bukan hal baru lah. Semua orang sudah tahu. Dan itu preposisinya yang dijual di media kan, mereka berusaha menguasai media, ngeluarin isu-isu tentang dari zaman dulu kan selalu wah yang Masjidil Haram mau diruntuhkan. Itu dari zaman tahun berapa, mau di ini umat Islam di apa ya, di genosida dan lain-lain, itu kan bukan cuma hari ini. Dari mulai saya kecil ya, saya baru bisa lihat koran itu ya, TV tahun 94 93 itu sudah ada isu itu. Dan kalau orang teman-teman yang muslim yang waras yang sadar kan tahu bahwa itu kan cuma mainan bisnis kosong, bisnis menjual apa ya, menjual isu hoax untuk cari uang, cari sumbangan dana. Itu dari tahun 94 kami butuh dana begini-begini, kami disolimi begini-begini, dan terbukti kan beberapa bulan atau tahun yang lalu kan ada bisnis yang Gaza, wah sumbangan itu kan akhirnya kan sama ini ada orang cacat butuh operasi, butuh begini begini begitu, uangnya ternyata dimakan sama direkturnya sendiri. Aku lupa nama organisasi sumbangannya itu apa, dari Indonesia juga beberapa. Itu apa namanya? ACT apa namanya? ACT ya kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah ACT. Iya. Ah. Yang organisasi Islam yang sumbangan sedekah miliaran ditelan sama ininya sendiri. Sampai sekarang kasusnya juga diem-diem aja. The background for this call is Ya, tadi Liu benar. Liu punya oleh sebab itu drama-drama begitu. Kalau kita lihat seperti begitu, benar Liu katakan tadi digunakan sebagai alat industri bisnis. Nah, itu memang pandangan kita kalau lihat dari atas, kita lihat inilah orkestra yang terjadi begitu. Tetapi kita di sini mau melihat ya melihat ini secara manusia, bagaimana orang korban dibunuh, dibantai dengan menggunakan itu ingin menguasai sesuatu. Persoalannya kita tahu di dunia ini bicara orkestra, bagaimana agama digunakan sebagai alat politik, di bagaimana sebagai alat keuangan, itu kita tahu bersama. Persoalan di sini kita mau menceritakan bagaimana dengan cara menggunakan agama itu. Dia ingin menguasai ya satu daerah atau satu wilayah dengan menggunakan metodologi agama itu dan ingin membunuh orang. Itu yang kita harus. Nah, inilah pandangan kita, bagaimana kita mau menjawab itu. Persoalan dunia sekuler kita juga tahu bagaimana negara-negara maju itu mempergunakan agama, proksi agama itu supaya dia bisa menguasai sumber daya alam, migas. Di Indonesia juga sama, digiring seperti itu. Bagaimana agama dihentar ya di sana supaya ada gejolak terus, maka si negara yang maju itu bisa menguasai sumber daya alam. Nah, kita mengerti itu. Cuma kita ini di sini memberikan kesadaran itu supaya jangan begitu, supaya kita maju, supaya kita ini dibuka, dicerahkan gitu. Ya, kalau cuma diskusi tadi bilang, wah ini ada kelompok ini bagus menggunakan agama, ya itu sejarawan sudah tahu, ekonom sudah tahu. Persoalan tuh sistem begitu kita tidak bongkar. Yang penting dalam konteks ini saya mau menyampaikan, jangan menggunakan agama, di framing agama sebagai alat kekuasaan untuk membantai orang lain, membunuh orang lain. Itu yang tertriggerkan. Kenapa di sini muncul panjang cerita? Bagaimana umpamanya saya coba sedikit melebar. Bagaimana orang-orang Israel dibantai hidup-hidup 1.000 lebih oleh kelompok jahat ini. Nah, kalau kita bicara itu, kita akan buka cakrawala pikir kita, barangkali tahun depan orang Islam di Indonesia itu 100% jadi orang Kristen. Karena mau menjaga, janganlah membunuh. Ya, kayak itu konteksnya di situ. Umpamanya contoh Pak Paul bilang, mari kita kasih makan orang. Apakah haji-haji di sana? Apakah ustadz begitu cara berpikir? Mereka tidak antitesis dari diajarkan Pak Paul. Melainkan mereka bunuhlah orang Kristen, bunuhlah orang kafir. Ya, ini sebenarnya inti cerita yang bagus disampaikan. Udah ideolog mereka, Pak Teddy. Mendarah daging, keturunan. Tapi kalau saya
bukan Sebentar, Bu pandangan Dora, saya luas. satu-satu Bu Dora. Kalau Ya, Pak Teddy belum selesai, ya, jadi potong dulu Bu Dora. iya. Supaya Saya bukan, jangan, karena nggak ada yang bisa saya, dengar semuanya. iya, saya Lanjut Pak bukan, Teddy, selesaikan ya, dulu Pak Teddy. saya bukan apa yang wawasan saya lu bukan. Persoalannya begini, umpamanya Pak Paul katakan, contoh, saya kasih contoh ya, yang lihat tesis, antitesis, sintesis begitulah. Dia ingin memberi makan orang, dia nggak peduli, dia Islam, Buddha, Hindu, orang kelaparan, oke. Sekarang kita lawan antitesis. Apakah ajaran Islam melakukan itu? Saya tinggi aja. Setelah sebenarnya ada orang ingin melakukan, tetapi dia diajarkan dengan doktrin. Woi, janganlah, dia itu orang kafir. Dia harus dibantai. Coba. Trigger ini yang kita harus sampaikan terus. Supaya saya bilang, mindset orang-orang Islam itu berubah. Seperti Liu ini berubah pemikirannya. Karena ini salah ajaran ini gitu. Nah, ini yang kita sampaikan terus-menerus. Sehingga apa yang dikatakan Pak Paul, kenapa si Islam ini, si A, si B, ingin menguasai Yerusalem? Nah, dapat kesimpulan. Tujuannya Pak Teddy, kekuasaan. Itu bagus saya kalau kita sampaikan itu. Kemudian tadi saya udah bilang tadi, kalau kita pendekatan akademis, kita lepas agama percaya kita. Pak Paul lepas, baru kita ambil arkeologinya, antropologisnya, ya, latar belakang budayanya, sejarahnya. Kita akan dibenarkan dengan urutan-urutan itu. Tidak akan disalahkan, tetapi orang ini karena ada etika jahat, ada pemikiran, maka mereka akan lawan, mereka tidak akan menyetujui tentang fakta itu. Itu persoalannya yang kita diskusikan hari ini. Thank you. Pak, itu masuk Liu. Ya, okay. Jadi saya tidak di Islam ya Pak Teddy ya ngomong. Nah, dulu cuman kebetulan kakek angkat saya itu kan punya pesantren di Kota Bangil, dan saya itu dulu ya masa kecil saya itu Senin sampai Jumat itu habis pulang sekolah dari sekolah negeri terus belajar Al-Quran di pesantrennya kakek angkat saya, dan Sabtu Minggu tetap ke gereja. Jadi megang dua agama, tapi besar gitu sampai umur 18 tahun waktu itu. Dari umur 4 tahun. Jadi itu kayak gini juga, tambahan tadi yang tadi itu gini. Kayak gini. Kan ada istilah dulu Hollywood. Ada orang yang acting gitu, wah, dizolimi, kena bom, kena roket. Gini-gini sama Israel yang di Palestina yang dulu sebelum ada kerusuhan 7 Oktober. Nah, terus begitu ada kerusuhan 7 Oktober, gitu, waktu penyerangan itu, waktu pertama awal-awal Israel menyerang balik kan, mereka beralasan 7 Oktober itu untuk membalas Israel yang sudah mempersulit air dan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup orang-orang Gaza. Nah, kenyataannya itu tidak ada seperti itu. Justru Israel itu banyak menyumbangkan banyak hal untuk membangun Gaza, dan dananya kemana? Pada waktu dibongkar semuanya itu ternyata kan satu, ya, buat bikin terowongan. Mereka minta sumbangan ke sana ke sini, ke seluruh dunia minta sumbangan, kayak mereka terzolim. Ya, kenyataannya ditemukan sama Israel bunker emas itu ribuan ton, Pak. Lah emas ini uangnya itu kan ada beritanya bahwa ketemu ribuan ton di bawah tanah. Nah, itu kan sumbangan dari seluruh dunia, ternyata apa? Dikuasai oleh beberapa pihak untuk memang menjadi ladang bisnis kemanusiaan, orang-orang yang memang disetting jadi kurus lah, jadi apalah untuk cari sumbangan kemanusiaan. Itu kan bisnis yang gila itu. Kelihatannya sepele karena menjual rasa iba dan agama, itu masalahnya di situ. Boleh Karena saya tambahin Pak Lukulio, itu itu semuanya itu berdasarkan ideolog mereka yang sudah menjadi doktrin. Dan kalau kita Kristen kan diajarkan bahwasanya antara pria dan wanita itu kan ada firman Tuhan bahwasanya wanita itu sebagai penolong. Tetapi di dalam keislaman wanita itu adalah yang
tertindas di dalam keislaman sehingga Bukan tertindas, penggoda. Penggoda, Bu Dora. Wanita itu adalah penggoda. terserah deh itu juga Iya, maksudnya tentang penggoda. iya. Ini Ibu Dora kan ngodain Pandi terus. Ini Pandinya sampai dimarahin sama istrinya, coba. Jangan gitu dong, nanti nggak enak nanti aku di apain istri Pak Andi di SMS bisa kacau. Itu malam-malam kalian coba telepon-teleponan terus istrinya Pandi sampai komplain sama saya. Itu Dora itu siapa ya? Itu coba bayangin coba. Ada artis Papiko Pak Paul, dia itu artis Terus saya Papiko. bilang Ibu Dora itu mantan model profesional, saya bilang begitu kan. Apa ini? Terus apa ini? Apa ini? Terus dia bilang, boleh nggak tuh Bu Dora jangan telepon-telepon suami saya terus. Waduh, saya nggak bisa melarang, saya bilang begitu kan, pemohon. Ya kan itu. Itu ya gimana dong? Saya juga susah. Memang dalam Islam itu wanita kan penggoda kan. Ya, penggoda juga nggak apa-apa lah Pak Paul ya. Tapi dia penggoda tapi tertindas sehingga ini figur ibu itu di dalam rumah tangga itu adalah untuk menaungi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya. Sehingga ideologi itu makin kuat karena istri itu tidak seimbang dengan mendapat pendidikan. Karena ideologi mereka itu seperti tadi Pak Paul sudah menerangkan. Karena Islam ini ingin menunjukkan bahwa mereka adalah umat pilihan, bangsa pilihan. Tadi Pak Paul menyinggung Gunung Sinai. Saya setuju mengenai Gunung Sinai itu. Itu Gunung Sinai itu akan diambil alih untuk Yerusalem, Al-Aqsa sudah ada. Sekarang mereka ingin merebut Sinai. Nah, kalau kedua ini ya klop, maka mereka kekuasaan seperti Pak Teddy ada katakan ya pendapat Pak Teddy saya benarkan. Itu dipadukan sejalan kekuasaan dan ideologi itu sejalan bagi mereka. Inilah karena di Quran sendiri saya sudah katakan tadi bahwa kiamat itu tidak akan terjadi kalau orang Nasrani dan Yahudi tidak